Siapa yang gemar naik biang lala? Seru banget gak sih kita jadi bisa melihat seluruh kota dari atas ketinggian? Tapi pernah gak kamu perhatiin? Kalau biang lala itu memiliki lintasan yang melingkar loh, sama halnya seperti lintasan mobil yang sedang berputar di bundaran atau lintasan jarum jam. Nah, dalam ilmu fisika, gerak suatu benda yang lintasannya berupa lingkaran, baik lingkaran penuh maupun tidak penuh disebut juga dengan gerak melingkar. Untuk mengetahui lebih jelas tentang apa itu gerak melingkar, simak video berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun, perkenalkan nama saya Anissa Dwika Pratiwi, biasa dipanggil Nisa. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang soal dan latihan gerak melingkar beraturan. Sebelum memulai video pembelajaran kali ini, sebaiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Gerak melingkar dibagi menjadi dua macam, yakni gerak melingkar beraturan (GMB) dan gerak melingkar berubah beraturan (GMBB). Kali ini kita akan fokus membahas tentang GMB terlebih dahulu ya. Gerak melingkar beraturan (GMB) adalah gerak suatu benda yang menempuh lintasan melingkar dengan kecepatan atau kelajuan yang tetap. Contohnya ialah seperti gerak jarum jam. Jarum jam itu bergerak melingkar dengan kecepatan yang tetap, gak ngebut-ngebut apalagi berhenti mendadak. Karena berjalannya waktu itu tetap alias sama saja dari hari ke hari. Selanjutnya kita akan membahas tentang besaran dan rumus pada gerak melingkar beraturan atau GMB. Yang pertama ada kecepatan tangensial dan percepatan tangensial. Pada gerak melingkar beraturan, benda itu bergerak dengan kecepatan tangensial yang konstan atau tetap, alias tidak berubah-ubah loh, sehingga percepatan tangensialnya bernilai 0. Apa sih kecepatan tangensial dan percepatan tangensial itu? Kecepatan tangensial yang mengandung dengan huruf V adalah kecepatan yang selalu menyinggung lintasan dan tegak lurus dengan jari-jari lintasan. Sedangkan percepatan tangensial dilambangkan dengan huruf AT adalah percepatan yang sejajar dengan lintasan. Meskipun nilai kecepatan tangensialnya tetap, tetapi vektor atau arah dari kecepatan tangensialnya berubah setiap saat atau tidak tetap. Kemudian yang kedua ada frekuensi sudut atau kecepatan sudut. Kenapa kecepatan tangensial pada GMB tetap? Hal ini disebabkan oleh kecepatan sudut yang juga tetap. Kecepatan sudut atau frekuensi sudut dilambangkan dengan huruf omega adalah besarnya sudut yang ditempuh tiap detiknya. Kecepatan sudut ini nilainya tetap karena arah kecepatan sudut sama dengan arah putaran benda. Untuk menghitung nilai kecepatan sudut, kamu bisa menggunakan rumus berikut. Yang ketiga, ada percepatan sentripetal dilambangkan dengan huruf AS. Adalah percepatan yang tegak lurus dengan kecepatan tangensial, selalu mengarah ke pusat lintasan dan hanya mengubah arah kecepatan, tidak dengan besarnya. Semakin besar kecepatan tangensialnya, maka akan semakin besar pula percepatan sentripetalnya. Kemudian yang keempat ada periode dan frekuensi. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk berputar satu putaran penuh. Sedangkan frekuensi adalah banyaknya putaran yang ditempuh oleh suatu benda selama 1 detik. Rumus periode dan frekuensi bisa kamu lihat pada gambar berikut ini. Nah, berdasarkan materi dan rumusan di atas, mari kita latihan soal-soalnya ya. Soal pertama, gerak melingkar beraturan adalah A. Gerak melingkar yang percepatannya 0, B. Gerak melingkar yang kecepatannya tetap, C. Gerak melingkar yang laju linearnya tetap, D. Gerak melingkar yang percepatannya tetap, E. Gerak melingkar yang gaya sentripetalnya tetap. Pembahasan. Gerak melingkar beraturan didefinisikan sebagai gerak suatu benda menempuh lintasan melingkar dengan kelajuan atau besar kecepatan tetap. Artinya percepatan sudutnya 0. Jadi pilihan yang benar adalah A. Gampang kan? Kita lanjut ke soal kedua. Fungsi dari percepatan sentripetal pada benda yang bergerak melingkar beraturan adalah
A. Menambah kecepatan benda, B. Mempertahankan arah kecepatan supaya tetap, C. Mengubah arah kecepatan, D. Mempertahankan kelajuan benda, E. Memberikan gaya tambahan. Pembahasan. Percepatan sentripetal menyebabkan lintasan benda melingkar dengan arah kecepatan linear selalu berubah, tetapi tetap tegak lurus percepatan dan besar kecepatan linear tetap. Jadi pilihan yang benar adalah C. Ternyata mudah ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Percepatan sentripetal dipengaruhi oleh beberapa faktor, kecuali A. Laju linear, B. Kecepatan angular, C. Jari-jari lintasan, D. Massa benda, dan E. Periode. Pembahasan. Putaran massa benda karena dalam hitungan massa selalu habis dibagi. Jadi pilihan yang benar adalah D. Ternyata mudah dan tidak sesulit yang dibayangkan ya. Soal keempat. Jika tali mengikat bola yang berputar melingkar putus, gerak yang akan dilakukan bola adalah A. Melingkar, B. Parabola, C. Tidak beraturan, D. Lurus beraturan, E. Lurus berubah beraturan. Benda bergerak melingkar karena adanya gaya tegangan tali sebagai gaya sentripetal. Gaya sentripetal ini yang menyebabkan arah kecepatannya berubah menjadi melingkar. Perubahan kecepatan akibat gerak melingkar ini disebut percepatan sentripetal. Seandainya tali putus, maka karena percepatannya menjadi 0, maka benda tidak akan bergerak melingkar, namun yang tersisa adalah gerak transversalnya, sehingga benda akan bergerak lurus. Jadi pilihan yang benar adalah D. Gampang kan? Selanjutnya soal kelima. Di antara pernyataan-pernyataan di bawah ini adalah pernyataan dalam sebuah gerak melingkar beraturan. 1. Kecepatan sudut tetap, kecepatan linear berubah. 2. Kecepatan sudut dan kecepatan linear tetap. 3. Kecepatan sudut dan kecepatan linear berubah beraturan. Di antara pernyataan-pernyataan tersebut yang benar adalah A. 1 saja, B. 1 dan 2, C. 2 saja, D. 2 dan 3, atau E. 3 saja. GMB adalah gerak suatu benda menempuh lintasan melingkar dengan kelajuan yang tetap. Besaran kecepatan atau kelajuan linear adalah tetap, tetapi faktor arah kecepatan linear berubah setiap saat atau tidak tetap. Jadi pilihan yang benar adalah A. Ternyata mudah ya. Kita lanjut ke soal ke-6. Dalam GMB berlaku A. Percepatan linear tetap, B. Kelajuan linear tetap, C. Percepatan sudut tetap, D. Kecepatan sudut tetap, E. Frekuensi sudut tetap. Ciri-ciri gerak melingkar beraturan adalah 1. Besaran kelajuan linearnya tetap, 2. Besaran kecepatan sudutnya tetap, 3. Besaran percepatan sentripetalnya tetap, 4. Lintasannya berupa lingkaran. Jadi pilihan yang benar adalah B. Ternyata mudah dan tidak sesulit yang dibayangkan ya. Kita lanjut ke soal ke-7. Besaran gaya sentripetal yang dialami oleh benda yang bergerak melingkar akan semakin besar jika A. Kelajuan linearnya semakin kecil, B. Periode putarannya semakin besar, C. Kecepatan linearnya semakin besar, D. Frekuensi putarannya semakin kecil, atau E. Percepatan sentripetalnya semakin kecil. Gaya sentripetal memiliki besar yang sebanding dengan kuadrat kecepatan linear atau tangensial suatu benda dan berbanding terbalik dengan jari-jari lintasan. Jadi pilihan yang benar adalah C. Gampang kan? Soal ke-8. Percepatan sentripetal pada benda yang bergerak melingkar beraturan berfungsi untuk A. Mengubah arah kecepatan, B. Menambah kecepatan benda, C. Mempertahankan arah kecepatan benda agar tetap, D. Mempertahankan kelajuan benda, E. Memperkecil kelajuan benda. Pada gerak melingkar beraturan, arah percepatan sentripetal tegak lurus arah kecepatan linear. Akibat dari percepatan yang arahnya tegak lurus, arah kecepatan linear berubah di saat berikutnya. Kecepatan linear mendapat lagi percepatan sentripetal yang arahnya tegak lurus. Arah kecepatan linear berubah lagi, demikian seterusnya. Jadi, percepatan sentripetal menyebabkan lintasan benda melingkar dengan arah kecepatan linear selalu berubah, tetapi tetap tegak lurus, percepatan dan besar kecepatan linear tetap. Jadi pilihan yang benar adalah A. Ternyata mudah ya. Selanjutnya kita akan masuk ke soal ke-9. Perhatikan pernyataan-pernyataan tentang gerak melingkar beraturan berikut. 1. Kecepatan sudut
sudut sebanding dengan frekuensi. 2. Kecepatan linear sebanding dengan kecepatan sudut. 3. Kecepatan sudut sebanding dengan periode. Pernyataan yang benar adalah nomor A1, B1 dan 2, C2, D2 dan 3, E3. Pada gerak melingkar beraturan berlaku. 1. Kecepatan sudut sebanding dengan frekuensi. Semakin besar frekuensi F, maka kecepatan sudut omega juga semakin besar. Hal ini dapat dilihat pada rumus omega sama dengan 2πf. 2. Kecepatan linear sebanding dengan kecepatan sudut. Semakin besar kecepatan linear benda V, kecepatan sudutnya juga akan semakin besar. Dirumuskan dengan omega sama dengan V bagi R. Jadi pilihan yang benar adalah B. Ternyata mudah dan tidak sesulit yang dibayangkan ya. Soal ke-10. Sebuah benda melakukan gerakan melingkar beraturan. Pernyataan di bawah ini yang salah adalah A. Besarnya gaya sentripetal 0. B. Besar percepatan sentripetalnya tetap. C. Kelajuan linearnya tetap. D. Kecepatannya berubah. E. Besar kecepatan sudutnya tetap. Ciri-ciri gerak melingkar beraturan GMB antara lain 1. Lintasan benda berupa lingkaran. 2. Jarak partikel ke titik acuan selalu tetap. 3. Kelajuan selalu tetap. 4. Kecepatan selalu berubah arah. 5. Besar kecepatan tetap. 6. Mempunyai percepatan sentripetal yang mengarah ke pusat lintasan. Selanjutnya kita akan bahas soal nomor 11. Hasan mengendarai motornya mengitari suatu lintasan melingkar yang berdiameter 50 meter. Percepatan motor menuju ke pusat lingkaran apabila kelajuan motor 20 meter per second adalah A. 6 meter second kuadrat, B. 7 meter second kuadrat, C. 8 meter second kuadrat, D. 10 meter second kuadrat, atau E. 16 meter second kuadrat. Diketahui diameter sama dengan 50 meter, jari-jari 25 meter, dan kecepatan 20 meter per second. Ditanya percepatan sentripetal, jawaban. Percepatan sentripetal sama dengan kecepatan kuadrat dibagi jari-jari. 20 kuadrat dibagi 25 sama dengan 400 dibagi 25. Hasilnya 16 meter second kuadrat. Jadi pilihan yang benar adalah E. Gampang kan? Selanjutnya kita akan bahas soal nomor 12. Sebuah benda bergerak mengitari lintasan lingkaran dengan periode 0,5 second. Benda itu bergerak dengan frekuensi titik-titik berapa hertz? A 0,5, B 1, C 1,5, D 2, E 4. Diketahui periode sama dengan 0,5 second, ditanya frekuensi. Jawaban. Frekuensi sama dengan 1 per periode sama dengan 1 per 0,5, sehingga jawabannya adalah 2 Hz. Jadi pilihan yang benar adalah D. Ternyata mudah ya. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 13. Baling-baling kipas angin berjari-jari 20 per pi cm mampu berputar 4 kali dalam 1 second. Kecepatan linear ujung baling-baling adalah A. 3,2 meter per second, B. 1,6 meter per second, C. 1,3 meter per second, D. 1 meter per second, atau E. 0,8 meter per second. Diketahui jari-jari sama dengan 20 per pi cm atau 0,2 pi meter. Banyaknya atau N sama dengan 4 dan waktunya sama dengan 1 second. Ditanya kecepatan. Jawaban. Mula-mula kita harus mencari frekuensi terlebih dahulu, yaitu dengan rumus frekuensi sama dengan banyaknya dibagi dengan second sama dengan dibagi dengan waktu. Berarti 4 per 1 sama dengan 4 Hz. Kemudian kita akan mencari kecepatan linear ya dengan rumus kecepatan sama dengan omega dikali jari-jari sama dengan 2πf dikali f sama dengan 2v dikali 4 dikali 0,2 sehingga menghasilkan 1,6 meter per second. Jadi pilihan yang benar adalah B. Ternyata mudah dan tidak sesulit yang dibayangkan ya. Soal ke-14. Sebuah partikel bergerak melingkar beraturan dengan melakukan 120 putaran per menit. Jika jari-jari lintasannya 40 cm, kecepatan linearnya adalah A. 16 v meter per second, B. 160 v meter per second, C. 1,6 v meter per second, D. 3 v meter per second, dan E. 0,3 v meter per second. Dapat diketahui dari soal, omega sama dengan 120 putaran per menit sama dengan 120 dikali 2 pi per 60 rad per second sama dengan 4 v rad per second.
sehingga R sama dengan 40 cm atau 0,4 meter. Ditanyanya kecepatan. Kecepatan sama dengan omega dikali jari-jari, sehingga 4V dikali 0,4, 1,6 V meter per second. Jadi pilihan yang benar adalah C. Gampang kan? Selanjutnya nomor ke-15. Kecepatan linear satu titik pada sebuah roda dengan jari-jari 50 cm dan berputar 45 putaran. Tiap menit adalah titik-titik meter per second. A. 3/4 V, B. V, C. 7,5 V, D 45 V, dan E 75 V. Dapat diketahui dari soal jari-jari 50 cm, banyaknya putaran 45 dan waktunya 1 menit atau 60 second. Ditanyanya kecepatan. Kecepatan sama dengan 2V dikali banyaknya putaran dibagi dengan waktu dikali dengan jari-jari sama dengan 2V dikali 4/45 dibagi 60 dikali lagi 50, sehingga hasilnya 75 V. Jadi pilihan yang benar adalah E. Ternyata mudah ya. Selanjutnya soal ke-16. Sebuah piringan hitam yang sedang memainkan lagu berputar dengan kelajuan 50 cm per sekon. Diameter piringan hitam itu 20 cm. Besar percepatan sentripetal sebuah titik pada piringan hitam itu adalah titik-titik meter per second kuadrat. A. 0,10, B. 0,50, C. 2,5, D. 10, dan E. 50. Dapat kita ketahui dari soal diameternya 20 cm, kecepatan 50 cm per second, ditanya adalah percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal adalah V kuadrat dibagi dengan R, 50 kuadrat dibagi dengan 10, 2500 dibagi dengan 10, sehingga 250 cm per second kuadrat. Jika dijadikan dengan meter, 2,5 meter per second kuadrat. Jadi pilihan yang benar adalah C. Ternyata mudah dan tidak sesulit yang dibayangkan ya. Selanjutnya kita akan membahas soal ke-17. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tubuh manusia hanya mampu menahan percepatan sebesar 9 kali percepatan gravitasi. Seorang pilot pesawat tempur melakukan manuver di udara, yaitu dengan menukikkan pesawatnya dengan kelajuan 756 km per jam. Kemudian berbelok lagi ke udara. Berapakah jari-jari minimum lingkaran yang harus dibuat oleh lintasan pesawat agar tidak membahayakan? A. 2 meter, B. 3 meter, C. 2,33 meter, D. 2,44 meter, E. 3,10 meter. Dapat diketahui dari soal, percepatan sentimeteralnya adalah 9 kali 90 atau 90, ditanyanya jari-jari, sehingga 756 dikali 1000 per 3600, 210 meter per second. Percepatan sentripetalnya adalah V kuadrat dibagi R. Kita masukkan saja semuanya, 90 sama dengan 21 per R, R-nya 210 dibagi 90 yaitu 2,33 meter. Jadi pilihan yang benar adalah C. Gampang kan? Soal ke-18. Sebuah anak panah ditembakkan vertikal ke atas dengan kecepatan 90 meter second. 4 second kemudian pada tempat yang sama, anak panah yang lain ditembakkan vertikal ke atas dengan kecepatan 75 meter second kuadrat. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter second kuadrat, kedua anak panah tersebut bertemu pada ketinggian A. 132,5 meter, B. 178,5 meter, C. 212,8 meter, D. 312,4 meter, E. 383,6 meter. Dapat kita ketahui dari soal kecepatan 90 meter per second, V-nya, terus V0-nya 75 meter per second, dan gravitasi atau G-nya 10. Ditanyanya ketinggian. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH, kita masukkan 75 kuadrat sama dengan 90 kuadrat ditambah 2 kali 10H, 5225 sama dengan 8100 tambah 20H, 20H-nya itu 2475 sehingga hanya 123,5 meter. Jadi pilihan yang benar adalah A. Ternyata mudah ya. Nomor ke-19. Sebuah gasing pada awalnya berputar dengan kecepatan sudut 40 radian per second.
radian second. Gasing mengalami perlambatan sebesar 0,25 radian second kuadrat. Karena pengaruh gesekan antara udara dan alas tempat berputar gasing, gasing akan terjatuh setelah A 40 second, B 80 second, C 120 second, D 160 second, atau E 200 second. Dapat kita ketahui dari soal omega sama dengan 0,0 rad second, omega awalnya 40 rad per second, percepatan 0,25 rad per second. Ditanyanya waktu. Waktu sama dengan omega dikurang omega awal per percepatan, 0 rad dikurang 40 rad dibagi min 0,25 rad sehingga 160 second. Jadi pilihan yang benar adalah D. Ternyata mudah dan tidak sesulit yang dibayangkan ya. Selanjutnya soal ke-20. Sebuah benda bergerak melingkar beraturan dengan waktu 24 second dan dapat melakukan 6 kali putaran penuh. Frekuensi dan periode benda tersebut adalah A 0,25 Hz dan 4 second, B 0,25 Hz dan 6 second, C 0,4 Hz dan 4 second, D 4 Hz dan 0 second, ataukah E 4 Hz dan 0,25 second. Dapat kita ketahui dari soal, waktunya 24 second dan banyak itu ada 6, yang ditanya itu periode dan frekuensi. Periode sama dengan T dibagi N, 24 bagi 6, itu 4 second, dan frekuensi 1 dibagi dengan periode, 1/4 sama dengan 0,25 Hz. Jadi pilihan yang benar adalah A. Gampang kan? Soal ke-21. Agar terbiasa dengan bobot semu 9,6 W berat benda, seorang astronot berlatih dengan pesawat sentrifugal yang jari-jarinya 6 meter. Untuk itu, pesawat sentrifugal harus diputar horizontal dengan kecepatan sudut sebesar A 120 putaran per sekon, B 240 radian per sekon, C 240 radian per menit, D 96 putaran per sekon, E 6 putaran per sekon. Diketahui gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, V sama dengan 9,6 mg atau 96 meter. Ditanya kecepatan sudut, F sama dengan M dikali omega kuadrat dikali R, 96M sama dengan M dikali omega kuadrat dikali 6, masukin ke dalam operasi sehingga didapatkan kecepatan sudut 240 radian per menit. Jadi pilihan yang benar adalah C. Ternyata mudah ya. Soal ke nomor ke-22. Sebuah kombe diputar berdiameter 16 meter berputar horizontal dengan kecepatan sudut tetap sebesar 0,15 rad per second. Percepatan sentripetal sebuah titik yang berjarak 8 meter dari sumbu putar adalah A 0,36 meter per second kuadrat, B 2,4 meter per second kuadrat, C 1,6 meter per second kuadrat, D 0,15 meter per second kuadrat, E 0,02 meter per second kuadrat. Diketahui diameter sama dengan 16 meter, omega sama dengan 0,15 rad per second kuadrat. Nah, ditanyanya adalah percepatan asimpetral. Percepatan asimpetral sama dengan V kuadrat dibagi R sama dengan omega kuadrat dikali dengan R. Percepatan asimpetral sama dengan omega kuadrat dikali dengan R. Kita masukkan angkanya mendapatkan 0,15 meter per second kuadrat. Jadi pilihan yang benar adalah D. Ternyata mudah dan tidak sulit yang dibayangkan ya. Soal ke-23. Roda A dan roda B berputar dengan kecepatan angular yang sama sebesar 200 rad per second. Jari-jari roda A adalah 20 cm sedangkan kecepatan linearnya 10 meter per second. Jika jari-jari roda B adalah 50 cm, kecepatan linear roda B sebesar A 40 meter per second, B 30, C 25, D 20, dan E 15. Dapat diketahui dari soal, jari-jari A 20 cm atau 0,2 meter, jari-jari B 40 cm atau 0,4 meter, kecepatan A 10 meter per second, dan ditanya kecepatan B. Karena kecepatan sudut kedua roda sama, maka omega A sama dengan omega B. Sehingga VA per RA sama dengan VB per RB, VB sama dengan VA dikali RB per RA. Kita masukkan angka-angkanya sama dengan hasilnya 20 meter per second. Jadi pilihan yang benar adalah D. Gampang kan? Soal ke-24. Dua buah roda berputar dihubungkan seperti gambar berikut. Jika kecepatan roda pertama adalah 20 meter per second, jari-jari roda pertama dan kedua masing-masing 20 cm dan 10 cm. Tentukan kecepatan roda kedua.
A. 5 meter per second, B. 8 meter per second, C. 10 meter per second, D. 15 meter per second, ataukah E. 25 meter per second? Diketahui kecepatan pertama yaitu 20 meter per second, jari-jari pertama 20 cm dan jari-jari kedua 10 cm. Ditanya kecepatan kedua. Omega 1 sama dengan omega 2, V1 per R1 sama dengan V2 per R2. Kita masukkan angka-angkanya sehingga didapatkan hasil V2 sama dengan 10 meter per second. Jadi pilihan yang benar adalah C. Ternyata mudah ya. Soal yang terakhir atau ke soal ke-25. Jika jari-jari roda pertama adalah 20 cm, jari-jari roda kedua adalah 10 cm, dan kecepatan sudut roda pertama adalah 50 radian per second, tentukan kecepatan sudut roda kedua. A. 10 radian per second, B. 30 radian per second, C. 100 radian per second, ataukah D. 0, radian per second. Diketahui jari-jari pertama 20 cm atau 0,2 meter, jari-jari kedua 10 cm atau 0,1 meter, omega pertama 50 radian per second, yang ditanya ialah omega kedua. Omega pertama dikali jari-jari pertama sama dengan omega kedua dikali jari-jari kedua. Kita masukkan angka-angkanya sehingga didapatkan omega kedua adalah 100 radian per second. Jadi pilihan yang benar adalah C. Ternyata mudah dan tidak sesulit yang dibayangkan ya. Dapat disimpulkan bahwa gerak lingkar beraturan adalah gerak suatu benda yang membentuk lintasan berupa lingkaran mengelilingi suatu titik tetap. Agar suatu benda dapat bergerak melingkar, ia membutuhkan adanya gaya yang selalu membelokkannya menuju pusat lintasan lingkaran. Ternyata fisika sangat mudah ya, asalkan kita rutin berlatih. Jangan lupa belajar dan berlatih serta banyak baca bukunya ya.